Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asam lambung dan jajan lemper. Apakah boleh orang yang punya mah, GERD, gastritis, dispepsia ataupun luka lambung makan kue lemper? Apakah kue lemper ini bisa memicu asam lambung? Yuk kita mulai bahas ya. Gini teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya, dalam lemper ini yang paling banyak adalah beras ketan putih ya. Kalau isian daging ayam yang dicincang itu nggak banyak ya, yang banyak itu di beras ketannya ya. Yang pertama, kalau isian daging ayamnya itu nggak terlalu pedas atau nggak terlalu banyak merica, itu masih aman ya. Kalau hanya sekedar gurih-gurih aja, gurih-gurih asin, nah isinya kan seperti itu ya. Memang sengaja nggak dibuat terlalu pedas karena lemper ini kan makanan semua usia ya. Anak kecil bisa, orang tua juga bisa. Kalau kena anak kecil, kalau rasanya pedas, anak kecilnya nggak mau, protes ya. Memang dibuat gurih ya, itu oke, itu aman ya, karena daging ayam itu teksturnya lunak ya. Sekarang kita bahas tentang ketan putihnya. Nah, ingat teman-teman, ketan putih ini meskipun dia empuk ya, dia nggak keras, nggak alot, nggak kriuk-kriuk ya, nggak keras kayak kacang ataupun kayak kayak rempeyek ya, atau nggak lihat kayak daging yang alot, enggak, dia itu lembut. Tetapi ingat, ketan ini dia itu bandel kalau di lambung teman-teman ya, dia itu sulit dicerna ya, sehingga untuk menghancurkan ketan di lambung ini maka diperlukan asam lambung yang banyak untuk menghancurkan. Nah, itu yang bisa bikin sensasi ya, sensasi perih, mual, kembung, mules, dada sesak, sampai kalau naik ke atas kepala bisa keliengan ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau kebanyakan ya, tapi kalau cuma satu aja insya Allah nggak apa-apa. Tetapi kalau cuma satu, tetapi teman-teman sekarang punya lambung yang masih suka naik turun kondisinya ya, tentu jangan dimakan teman-teman ya. Kalau dalam kondisi enak gitu ya, silahkan makan, jangan banyak-banyak intinya ya. Karena apa? Ketan ini bandel ya, dia tuh liat ya. Kalau udah lengket-lengket itu kan kayak karet ya, kayak tanah liat, kayak lempung ya. Seperti itu butuh asam lambung yang banyak untuk memecahnya ya teman-teman ya. Bandel istilahnya ya, ya beda dengan nasi itu lebih mudah, lebih soft istilahnya ya. Seratnya nggak kayak nggak sekeras, nggak seliat, nggak serapet kayak ketan ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, kalau punya masalah lambung saya sarankan hindari sajalah makan ketan banyak-banyak ya. Kalau hanya satu gigit, nah enggak apa-apa lah, satu gigit namanya juga kepingin ya, satu gigit aja ya. Kemudian kasih minum air yang agak banyak ya, biar dia larut, gampang dicernanya. Kalau sudah makan lemper satu biji sendirian kemudian nggak ada air minum, langsung ditelan gitu aja, nah itu karena dia sifatnya itu alot, kenyal, bukan alot kayak daging enggak ya, dia itu liat, lebih liat, ngaret istilahnya. Itu yang bikin asam lambung keluar banyak untuk menghancurkannya. Itu ya yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Intinya sebaiknya teman-teman hindari saja jajan lemper ini kalau masih parah asam lambungnya ya. Kalau sudah membaik boleh makan, tapi hanya satu gigit, dua gigit aja ya, nggak perlu harus dihabiskan semuanya. Karena ingat, ketan itu pantangan ya, saya anggap aja sekalian gitu. Ketan ini adalah pantangan untuk lambung yang bermasalah. Takutnya lambung udah enak-enak gara-gara nggak tahu. Ingat-ingat, kan dia lunak, dia nggak pedes, dia nggak berminyak ya, dia juga nggak kecut. Oh bolehlah. Ingat, tekstur sekali lagi perhatikan tekstur ya. Teksturnya dia nggak alot, tapi dia itu kenyol, ngaret. Nah itu yang bikin asam lambung terpancing untuk keluar dalam jumlah yang banyak, bisa bikin kambuh. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.